Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Cesar Akmida dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai bayi tabung menurut Islam. Eh, untuk memenuhi mata kuliah atau tugas daripada mata kuliah IPTEK. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bayi tabung menurut agama Islam. Yang pertama, kita akan membahas atau kita bisa mengetahui bersama, kita bisa mempelajari bersama mengenai pengertian atau definisi bayi tabung itu sendiri. Oke, baik teman-teman semuanya. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan yang sel telur atau ovum itu dibuahi di luar tubuh wanita. Ini adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Dalam istilah kerennya in vitro fertilization atau IVF. In vitro adalah bahasa Latin yang berarti dalam gelas atau tabung gelas. Menyambung juga kan dengan kata tabung, dan fertilization adalah bahasa Inggrisnya pembuahan. Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut laparoskopi yang ditemukan Dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris. Lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi, atau dapat didefinisikan juga bahwa bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF. Ini adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di saluran tuba. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang hukum dalil tentang bayi tabung itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman semuanya mengenai hukum tentang bayi tabung ini. Bayi tabung ini merupakan produk kemajuan teknologi kedokteran yang demikian canggih yang ditemukan oleh pakar kedokteran barat yang tidak sesuai dengan mereka adalah kaum kafir. Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang khusus. Setelah terjadi pembuahan, lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui jima tidak boleh karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal sang dokter akan melihat aurat wanita lain. Nah, selanjutnya yaitu mutorot dan maslahah teknik bayi tabung. Nah, sebagaimana diketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan atau ovum lebih banyak mudarat daripada maslahah. Maslahah yang dibawakan inseminasi buatan membantu suami istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Proses bayi tabung merupakan sebuah proses yang tidak mengalami dan biasanya sesuatu yang tidak alami itu ada efek sampingnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu status anak atau bayi tabung menurut Islam. Status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya itu sama dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 nomor 1 pada tahun 1974 itu yang berisikan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor
dapat dilihat sah karena ia berasal dari perkawinan yang sah. Tetapi inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. UUD 1945, pasal 29 ayat 1, pasal dan ayat ini dan ayat lain dalam UU perkawinan ini terlihat sebagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan suatu atau sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1, pasal 8 tentang larangan perkawinan antara dua orang karena larangan agama dan juga sebagainya. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah sedikit materi yang bisa saya presentasikan mengenai bayi tabung menurut Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.